Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Dwita Zatulfida, mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 170162445. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Provinsi atau UMP dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat pada 5 provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia selama periode tahun 2016 sampai 2025. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh Ibu Yati Lastuti SPD MSE. Selanjutnya, penelitian ini berangkat dari isu kesejahteraan masyarakat yang secara nasional diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, meskipun IPM Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang periode 2016 sampai 2025, peningkatan tersebut ternyata tidak merata antar provinsi, di mana ada 5 provinsi yang secara konsisten memiliki upah minimum provinsi tertinggi di Indonesia, yaitu ada Provinsi DKI Jakarta, Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun meskipun upah minimumnya ini tinggi, tingkat IPM di kelima provinsi ini justru masih menunjukkan perbedaan yang cukup jauh. Dan kondisi inilah yang mendorong saya untuk meneliti bagaimana UMP dan pengeluaran per kapita sebenarnya mempengaruhi IPM pada kelima provinsi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah UMP berpengaruh terhadap IPM? Yang kedua, apakah pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap IPM? Dan yang ketiga, apakah kedua variabel tersebut secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap IPM? Nah, sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh UMP terhadap IPM, menganalisis pengaruh pengeluaran per kapita terhadap IPM, serta menganalisis pengaruh keduanya secara simultan terhadap IPM pada 5 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Lalu landasan teori, di mana penelitian ini dilandasi oleh teori pembangunan manusia dari United Nations Development Program pada tahun 1990 yang memandang bahwa pembangunan itu bukan hanya soal meningkatkan pendapatan, tapi sebagai proses memperluas pilihan hidup masyarakat agar dapat hidup lebih sehat, berpendidikan, serta memiliki standar hidup yang layak. Nah, pendekatan ini sejalan dengan capability approach dari Amartya Sen pada tahun 1999 yang menekankan bahwa kesejahteraan ini ditentukan oleh kemampuan individu mencapai kehidupan yang bernilai. Dari sisi variabel dependen, IPM sendiri mencakup 3 dimensi utama, yaitu yang pertama ada dimensi kesehatan yang direpresentasikan melalui umur harapan hidup, yang kedua dimensi pendidikan melalui harapan dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup yang layak yang diukur melalui pengeluaran real per kapita. Selanjutnya, menurut Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, UMP adalah upah bulanan minimum yang ditetapkan gubernur sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja. Jadi secara teori, peningkatan UMP diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan dan IPM. Sementara itu, pengeluaran per kapita menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi pengeluaran per kapita yang dapat dikeluarkan, maka semakin baik pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Selanjutnya, penelitian ini merujuk pada 3 penelitian terdahulu, yang mana penelitian pertama yang dilakukan oleh Rasmana dan Gunawan pada tahun 2025 menemukan bahwa UMP berpengaruh positif signifikan terhadap IPM pada 5 provinsi di Indonesia periode 2014 sampai 2023. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nikmah pada tahun 2024 pada 34 provinsi di Indonesia juga menemukan bahwa UMP berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Sementara itu, penelitian ketiga yang dilakukan oleh Hidayati dan Merpau pada tahun 2025 menemukan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di wilayah pembangunan 4. Nah, ketiga penelitian ini menjadi dasar empiris sekaligus pembeda bagi penelitian saya yang secara khusus berfokus pada 5 provinsi dengan UMP tertinggi pada periode tahun 2016 hingga tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tadi, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan UMP sebagai X1 dan pengeluaran per kapita sebagai X2, yang masing-masing diduga berpengaruh positif terhadap IPM sebagai variabel Y, baik secara parsial melalui H1 dan H2 maupun secara simultan melalui H3. Nah, logikanya peningkatan UMP ini akan menaikkan pendapatan pekerja, di mana
Sementara pengeluaran per kapita akan mencerminkan daya beli masyarakat. Nah, kedua faktor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga pada akhirnya akan mendorong peningkatan IPM. Nah, dari kerangka pemikiran tersebut, saya merumuskan 3 hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu ada H1, di mana UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. H2, pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dan H3, UMP dan pengeluaran per kapita secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada 5 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia selama periode tahun 2016 sampai 2025. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berjenis data panel, yaitu gabungan dari data time series pada tahun 2016 sampai 2025 dan data cross-section dari 5 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia sehingga menghasilkan 50 observasi. Nah, seluruh data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Selanjutnya, model regresi data panel yang digunakan adalah IPM-IT sama dengan beta 0 plus beta 1 UMP-IT ditambah beta 2 PPK atau pengeluaran per kapita IT ditambah error terms. Nah, tahapan analisisnya ini meliputi regresi data panel, pemilihan model melalui uji Chow dan uji Hausman, uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, kemudian uji hipotesis melalui uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Dan seluruhnya diolah menggunakan IBIUS 14. Di sini juga terdapat definisi operasional variabel. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Jadi secara deskriptif, rata-rata UMP kelima provinsi adalah 3,37 juta rupiah dengan nilai tertinggi itu didapat oleh DKI Jakarta pada tahun 2025 dan terendah itu dimiliki oleh Kalimantan Timur pada tahun 2016, di mana rata-rata IPM sebesar 73,7 dengan nilai tertinggi juga diperoleh oleh DKI Jakarta dan terendah itu diperoleh oleh Papua pada tahun 2016. Nah, untuk pemilihan model, uji Chow menghasilkan probabilitas 0,000 dan uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,0336. Dan keduanya ini berada di bawah angka 0,05 sehingga model yang dipilih adalah fixed effect model. Nah, karena pada estimasi awal koefisien UMP negatif dan tidak signifikan, saya menambahkan variabel dummy pemekaran wilayah untuk mengontrol pemekaran Provinsi Papua yang terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya, hasil estimasi fixed effect model menunjukkan setiap kenaikan UMP sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,0226 poin, dan setiap kenaikan pengeluaran per kapita sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,2089 poin. Variabel dummy pemekaran juga meningkatkan IPM Papua sekitar 9,64 poin yang mengonfirmasi adanya struktural break akibat pemekaran wilayah. Nah, pada uji T, nilai T hitung UMP sebesar 3,280 dan pengeluaran per kapita sebesar 11,005. Keduanya lebih besar dari T tabel yaitu 2,013 dengan probabilitas di bawah angka 0,05. Yang artinya H0 ditolak dan secara parsial UMP dan pengeluaran per kapita sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sehingga H1 dan H2 diterima. Selanjutnya secara simultan, uji F menghasilkan F hitung sebesar 3016,195 yang jauh lebih besar dari F tabel yang sebesar 2,81 dengan probabilitas 0,000 sehingga UMP, pengeluaran per kapita dan dummy pemekaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM dan H3 diterima. Lalu nilai adjusted R squared sebesar 0,9977 menunjukkan bahwa 99,77% variasi IPM dapat dijelaskan oleh model ini, sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,23% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, hal ini menandakan bahwa model memiliki daya jelas yang sangat baik. Selanjutnya pada uji asumsi klasik, nilai Durbin-Watson sebesar 1,64, di mana angka ini mendekati angka 2, sehingga tidak ada indikasi autokorelasi. Lalu korelasi tertinggi antar variabel independen juga hanya sebesar 0,41, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Dan hasil panel
AGLS konsisten dengan fixed effect model sehingga model itu tetap dianggap valid meski ada indikasi heteroskedastisitas. Nah, saya juga melakukan uji robustness dengan mengeluarkan Provinsi Papua dari sampel, mengingat Papua memiliki structural break akibat pemekaran yang terjadi pada tahun 2022, di mana hasilnya itu koefisien UMP dan pengeluaran per kapita tetap positif dan signifikan dengan nilai yang hampir sama sehingga membuktikan bahwa hasil penelitian ini tetap robust dan konsisten. Lalu sebagai kesimpulan, UMP dan pengeluaran per kapita terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada 5 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia periode tahun 2016 sampai 2025. Baik secara parsial maupun simultan. Tapi secara parsial, pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan UMP, di mana di sini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya ditentukan oleh kebijakan upah minimum atau pendapatan, tapi juga oleh daya beli real masyarakat. Lalu sebagai saran, bagi pemerintah kebijakan UMP perlu ditetapkan secara tepat sambil terus mendorong daya beli dan pemerataan pembangunan. Dan bagi penelitian selanjutnya, saya menyarankan untuk menambah variabel, memperluas wilayah, memperluas wilayah penelitian, dan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang. Selanjutnya di sini terdapat daftar pustaka. Lalu demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.